Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Ryan Faris Muhammad. Saya dari jurusan Teknik Informatika 3B dengan NIM 2453391. Baik, di video ini saya akan menjelaskan program Python yang saya buat. Programnya saya memilih yang tema Smart Library, yang Smart Library Management. Yaitu sebuah aplikasi perpustakaan digital sederhana yang menerapkan konsep object-oriented programming, error handling, penyimpanan data permanen. Baik, struktur file dari programnya adalah main Python. Di sini ada bermacam-macam, ada main Python, exception Python, model Python, storage Python, utils Python, dan library data untuk menyimpan file datanya. Kita sekarang sedang berada di main Python. Main Python berfungsi sebagai titik masuk program, sedangkan file lainnya berisi modul pendukung. Jadi di sini main Python berisi titik masuk program. Saya mulai dari exception.python. File ini berisi custom exception bernama stock habis error. Nah, jadi ini custom exception-nya ini. Ini digunakan untuk menangani kesalahan khusus yang ada dalam materi itu. Jadi ketika stok item bernilai 0 atau kurang. Jadi adanya exception jadi program lebih jelas outputnya. Lanjut saya masuk ke models.python. Nah, di sini berisi seluruh kelas utama aplikasi. Jadi ada abstract base class bernama library item yang menggunakan modul ABC ini. Nah, ini mendefinisikan atribut umum seperti ID, judul, stok, dan timestamp serta satu metode abstrak yaitu display info. Nah, ini masuk ke sini. Metode abstrak ini sangat-sangat wajib diimplementasikan oleh kelas turunannya. Lanjut, kita masuk ke subclass-nya. Book. Nah, book ini masuk subclass book library item. Nah, kalau masuk library item, booknya ini jadi subclass. Nah, jadi book ini turunan dari library item yang mempresentasikan buku. Jadi library item itu termasuknya juga kelas, book itu turunan tapi juga kelas sendiri. Nah, di sini kelas ini menambahkan atribut penulis dan melakukan method overriding pada display info. Jadi nanti tampilan informasi bukunya beda dari item yang lain, dari library item. Soalnya dalam library item ada macam-macam. Masuk ke subclass lagi, yaitu magazine. Nih, magazine. Jadi termasuk dalam library item magazine itu turunan dari library item yang mempresentasikan majalah. Ini juga melakukan overriding dari metode display info seperti tadi ini. Ini di sini juga ada. Nah, ini konsep inheritance dan polymorphism diterapkan, jadi berputar dan turunan-turunan diterapkan. Lanjut kita masuk ke storage Python. Nah, di sini ini berguna untuk penyimpanan dan pembacaan data. Datanya nanti disimpan di library data ini secara permanen, nanti akan kita lakukan demonya. Nah, data file sama dengan library data.txt. Nah, di sini simpannya di situ. Nah, data yang disimpan ini akan ada timestamp-nya. Jadi kita menggunakan import datetime di sini. Nah, jadi nanti bisa ada tanggal waktunya. Nah, pembacaan data juga menggunakan generator dengan keyword yield. Nah, jadi yield ini supaya lebih hemat memori penyimpanannya nanti. Lanjut kita masuk ke utils.python. Ya, utils ini berguna untuk pendukung pemformatan teks. Ini untuk memperindah tampilan output menggunakan center dan enter. Jadi kan dalam materinya juga ada kita menggunakan fungsi text.title. Nah, untuk jadi judul, center untuk ditengahkan. Untuk supaya kodenya tetap kokoh atau modular. Nah, di sini kita masuk ke penjelasan main Python. Nah,
Ini adalah file utama dari sistem program Smart Library ini. Yang pertama ada penambahan data, add item ini. Nah, jadi nanti saat kita minta penambahan data, di sini ada eh, apa namanya variabelnya. Nah, di sini nanti masuknya input jenis item. Nah, jadi outputnya ini jenis item buku magazine. Jika masukkan jenisnya buku, maka akan di sini. Kalau magazine kan ID item, kalau buku pakai penulis. Nah, di sini seluruh inputnya dilindungi menggunakan blok try except else finally. Nah, ini except, nah finally. Nah, jadi di sini juga misalnya ada yang salah, bisa ada outputnya, tidak programnya tidak error. Nah, jika yang menampilkan data, nah di sini display item. Jika misalnya data masih kosong, maka akan menolakkan data berdasarkan masih kosong. Dan jika sudah, di sini mana akan muncul. Nah, ini untuk di menu utama nanti. Mungkin sudah cukup. Akan kita langsung coba jalankan ya. Baik, kita akan merun program Smart Library kita. Di sini sudah ada 3 menu, tambah item, tampilkan semua item, atau 3 keluar. Kita coba tampilkan semua item dulu ya, apakah bisa. Nah, jadi outputnya data perpustakaan masih kosong, karena belum ada item yang dimasukkan. Kita tambah item. Kita coba tambah item, kita tambahkan book saja, book, ID-nya 67, judulnya Siroh Nabi, stoknya ada 2, penulisnya saya gitu. Nah, jadi item sudah berhasil ditambahkan ya. Item berhasil ditambahkan. Kita lanjut. Kita coba tampilkan semua item. Kita tambah lagi coba ya. Maaf, ini agak lag. Tambahkan lagi. Tambahkan magazine, ID item 76, judulnya tabloid. Nah, stoknya 1, edisi 1. Nah, item baru satu coba kita tampilkan ya. Nah, jadi ada 2 ini. Jadi buku yang pertama, Sirah Nabi, yang saya masukkan, ada tanggal masuknya juga, tanggal dan waktu. Yang kedua magazine, judulnya tabloid, metalbit sama magazine itu nggak ada just. Terus update-nya tanggalnya ada, ID-nya 76. Jadi sudah berhasil. Coba kita keluar programnya ya, keluar dari program. Nah, program selesai. Jadi kita kembali ke terminal.